Seperti saya. Baik, di sini saya dengan Bapak Nama Sarip. dengan Bapak Ahmad. Di sini saya sedikit bertanya-tanya tentang profesinya Sebagai petani karet. ya, sebagai petani karet. Pertanyaan pertama itu berapa harga karet sebelum terjadi pandemi? Sebelum terjadi pandemi, harga karet itu berkisar antara 6.000 sampai 7.000, bahkan sampai 5.000. Dan di saat pandemi ini berapa kisaran harga karet sekarang? Harga karet saat sekarang berkisar antara 7.000 sampai 8.000 per kilogram. Jika harga karet mengalami penurunan, itu apa penyebabnya kira-kira? Kalau penurunan pada saat pandemi mungkin faktor daripada tengkulak kurang mengambil karet kepada petani karena banyak pabrik-pabrik yang tutup. Apakah ada peran pemerintah dalam menstabilkan harga karet menurut Bapak? Menurut saya, sepengetahuan saya, untuk menstabilkan karet sampai saat ini belum ada. Selama pandemi. Apa perbedaan yang paling Bapak rasakan sebelum terjadi pandemi dan sekarang sudah terjadi pandemi sebagai petani karet? Saya rasakan perbedaannya dulu yang jelas masalah harga, karena harga yang tidak stabil sehingga tidak sesuai dengan harga barang, jadi petani karet sangat kesulitan. Dampak yang paling Bapak rasakan sebagai petani karet akibat pandemi ini? Dampak yang paling dirasakan yaitu harga barang yang tidak kunjung turun dan harga karet yang tidak stabil tadi. Kesulitan apa yang paling Bapak rasakan di saat pandemi? Kesulitan petani karet yang jelas semasa pandemi yaitu keuangan harga karet yang tidak menentu, sehingga petani karet sangat kesulitan. Kadang-kadang tengkulak pun jarang datang untuk membeli karet. Selain profesi Bapak sebagai petani karet, apakah ada profesi lain untuk menyukupi? Untuk saat ini saya sebagai petani karet saja, tidak ada pekerjaan sambilan. Fokus ke petani karet. Iya. Kisaran berapa kilogram Bapak sekali panen dalam petani karet? Sekali panen, saya panen sekitar 10 hari itu berkisar antara 100 kilo per kebunnya. Sudah berapa lama Bapak menjadi petani karet? Saya sudah menjadi petani karet sekitar 20 tahun lebih, hampir 25 tahun. Cukup lama ya. Bapak digaji per bulan, per minggu, atau diberi upah per hari? Untuk saat ini sebagian ada dari kebun sendiri, sebagian di kebun tetangga. Itu cara pembagiannya itu bagi hasil dengan tetangga, kebun tetangga. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Itulah tadi wawancara dengan Bapak Ahmad. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan perkenalkan nama Bapak. Nama saya Pak Rokim. Asli lahir di desa ini, Desa Pasir Agung, RW 7, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
aktivitas sehari-hari sebagai petani dan pekerja serabutan. Baiklah Pak, saya di sini akan sedikit wawancara Bapak mengenai bagaimana pertanian karet di daerah Bapak ini. Kemudian bagaimana Bapak mengelola pertanian karet Bapak sendiri. Nah, pertanyaan pertama, berapa harga karet sebelum terjadinya pandemi di Desa Pasir Agung ini? Harga karet ini bervariasi, dan sebenarnya pandemi itu tidak berpengaruh besar karena kegiatan berkebun itu tetap dilakukan walaupun di masa pandemi ini. Sebelum pandemi harga karet kira-kira sekitar 8.000 per kilo. Kalau sebelum pandemi Pak? Kalau setelah pandemi? Setelah pandemi ya nggak jauh-jauh juga, kadang naik, kadang turun, kadang 9.000, kadang juga tetap aja atau malah. Jadi nggak berpengaruh besar gitu. Kalau harga karet turun, apa yang menyebabkan harganya turun, Pak? Yang menyebabkan harganya turun mungkin salah satunya adalah kualitasnya. Kalau kualitas getahnya, yang mungkin sekarang kan karena memang getah itu nggak begitu banyak kayak seperti dulu lagi. Kalau dulu itu getah banyak dan juga masih bagus, kalau sekarang ini jelek, jadi harganya mungkin berpengaruh dengan itu gitu. Selanjutnya, apakah ada pemerintah membantu dalam menstabilitaskan harga karet ini? Setahu saya tidak ada itu. Jadi ya kerja petani aja gitu, nggak ada kok sampai ada berita segala macam dari pihak desa atau bagaimana tentang harga karet ini, tidak ada sosialisasinya. Jadi ya petani cuma bekerja, paling ya cuma bekerja gitu aja, manen ya manen gitu. Jadi pemerintah tidak mau tahu gitu ya? Ya, pemerintah memang tidak mau tahu tentang stabilan harga karet ini, sepertinya los-los aja gitu. Nah, selanjutnya dari perbedaan sebelum dan sesudah pandemi, apa yang membuat beda gitu Pak, dari Yang membuat beda karena memang dari awal itu tidak begitu berpengaruh ya. Jadi yang bedanya itu apa Mas ya? Sepertinya ya nggak ada, orang kami cuma bekerja setiap hari gitu, pergi motong karet. Ya yang beda itu biasanya ini Mas, bukan masalah pandemi, tapi musim apa istilah, kalau kami bilang itu musim terek ketika daunnya habis. Nah itulah yang berpengaruh karena kita nggak ada gitu aja. Jadi bukan masalah pandemi Mas. Jadi untuk harganya tidak begitu apa ya? Ya, tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh dengan pandemi. Dalam pandemi ini apa dampak yang paling Bapak rasakan gitu? Ya kalau bagi petani karet ya, kalau petani karet ini kan sifatnya bekerja dan juga tidak berkerumun, karena ya pergi ke kebun sendirian, di sana juga sendirian karena punya karet masing-masing, dan juga pulang dan begitu aja gitu. Jadi kalau ke masalah itu, masalah penjualan juga biasa aja kok. Di tempat penimbangan karet itu